Halo semuanya, apa kabar? Kita mau ngobrol-ngobrol santuy lagi ya. Tapi kita masih nunggu Bang Bugar dulu. Bang Bugar mana nih? Oke, Bang Bugarnya join. Aku baik-baik aja. Halo Bang Halo, Bugar. Apa what's kabar up? Bang Bugar? Baik, Bang Bugar baik. Abang dengar suara aku nggak? Iya, iya, dengar. Iya kan? Tapi kayaknya dia delay gitu deh. Iya, delay. Oke deh. Yuks, kita mulai. Kayaknya kita nggak bisa lama juga karena waktu kita cuma 45 menit. Abang jangan lupa pakai timer ya. Ya, udah ada jam banyak di sini. Oh, maaf ya kalau kedengaran suara air-air dari belakang. Air kehidupan. Halo teman-teman, saya harap semuanya baik-baik saja. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan. Dan hari ini topik kita adalah cinta dan Tuntutan. tuntutan. Karena kamu punya rasa. Ayo talk. Oke teman-teman, mari kita awali percakapan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. Ajarlah kami ya Tuhan mencintaimu sepenuh hati kami, dan biarlah kami juga mencintai sesama kami meski itu melelahkan. Amin. Amin. Waduh, doanya aja udah greget ya. Melelahkan. Oke, saudara-saudara, saudaraku. Jadi cinta dan tuntutan ini berawal dari pengalaman si Jane. Karena Kok pengalaman aku aja sih? Pengalaman kita semua lah. pengalamannya si Jane bercakap-cakap dengan orang-orang yang baru berumah tangga dan orang-orang lainnya. Oke Jen, silakan Anda memulainya dari latar belakangnya. Oke, aku yang mulai duluan ya nih. Oke. Baiklah. Oke teman-teman, kita obrolannya agak santai, tapi ini juga cukup serius sih untuk dipertimbangkan dan dipikirkan sebelum menuju pada jenjang yang lebih serius, entah itu mau pacaran atau menikah. Nah, hari ini kita ngomong soal cinta dan tuntutan. Bicara soal cinta itu berarti kita tidak bisa terlepas dari namanya realita. Artinya Ya. realitas itu ada untuk memahami dan mencukupkan kebutuhan diri sendiri, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Artinya realitas itu tidak terlepas juga dari kehidupan keseharian kita, kebutuhan kita, keinginan kita, terus kehidupan keluarga kita, lalu pekerjaan dan masa depan kita. Artinya itu menjadi satu bagian yang perlu dipertimbangkan. Lalu kemudian realitas ini hidup di setiap pasangan. Artinya bukan hanya satu orang atau dua orang, tapi di semua orang, di semua keluarga, di semua pasangan dimanapun gitu ya. Ada kesadaran penuh untuk tidak menyepelekan realitas itu sendiri, sehingga cinta itu sendiri adalah realitas. Jadi kalau mau dikatakan cinta itu apa, ya cinta itu realitas. Realitas itu seperti apa? Realitas itu yang teman-teman alami setiap hari, yang kita alami setiap waktu gitu ya. Nah, penyadaran akan realitas ini sendiri pun pada akhirnya membawa kita pada satu kata yang dibilang tuntutan. Nah, tuntutan ini dari berbagai macam aspek, dan tuntutan ini punya resiko. Artinya ketika kita menyadari kita punya realitas, lalu di sana ada dorongan untuk oke, aku harus mencukupkan setiap realitas ini, aku harus menjalani setiap realitas ini.
maka di sana pun ada resiko-resiko yang harus diambil. Misalnya, aku punya realitas bahwa aku mau menjadi seorang wanita karir. Oke, aku harus menjalaninya dan aku punya resiko. Aku harus mengambil resiko itu ketika aku punya pasangan. Artinya di sana ada proses perbincangan, ada kesepakatan bahwa wanita karir ini tidak gampang dalam berhubungan. Karena dia punya kebutuhan dan dia punya mimpi untuk bisa menjadi seorang yang sibuk di kantor, yang sibuk di pekerjaan gitu ya. Nah, oleh karena itu, penyadaran akan realitas itu sendiri, penyadaran akan resiko itu sendiri tidak terlepas dari namanya tindakan mempertanggungjawabkan. Artinya, ketika dia sudah tahu realitas, ketika dia sudah tahu risikonya, maka yang dilakukan adalah bagaimana dia bertanggung jawab dengan hubungannya itu, dengan realitasnya itu, dan dengan risiko yang sudah dia tahu, gitu ya. Nah, Ya. pertanyaannya dari pemaparan singkat ini sebenarnya ada pertanyaan yang muncul gitu. Pertama, sudahkah kita, entah itu teman-teman ataupun aku pribadi atau teman-teman yang nonton nantinya itu sudah mempercakapkan realitas yang berdampak pada tuntutan ini? Artinya percakapan itu dilakukan dengan diri sendiri, percakapan itu dilakukan dengan pasangan, ya, maupun dia sudah berpacaran ataupun sudah menikah. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah kesepakatan yang telah dilakukan bersama untuk menyikapi tuntutan dalam hubungan itu sendiri? Artinya, setelah mempercakapkan, kesepakatan apa yang diambil? Keputusan apa yang diambil untuk bisa jalan bersama-sama nih? Karena kalau cuma satu orang yang mau mewujudkan realitas dan mencukupkan setiap kebutuhan dalam tuntutan itu sendiri, ya gimana dengan pasangan yang lain? Artinya keduanya harus berkomunikasi sehingga tidak timpang sebelah dan tidak saling menyakiti gitu. Gitu kira-kira Bang Bugar. Kalau menurut Bang Bugar gimana nih? Ya, dan realitas atau yang tadi Jen bilang itu dan tuntutan itu jadi membentuk cinta yang baru juga jadinya. Setuju Bang. Bisa jadi cinta penuh pamrih. Mungkin Bang Bugar bisa mengelaborasinya lagi. Cinta penuh pamrih ini berarti give and give atau give take and give gitu. Apa maksudnya? Gila ya suara aku ya. Maksudnya kan Bang Bugar tadi bilang cinta yang penuh pamrih. Artinya cinta yang penuh pamrih ini gimana? Apakah cinta ini memberi dan memberi atau memberi, mengambil atau gimana? Ya, jadi take and give. Artinya kalau kamu boleh kayak gitu, aku juga boleh lah. Kalau kamu boleh kayak gitu, jadi gitu jadinya. Oke. Jadi nir kebebasan. Oke, berarti ngobrol-ngobrol soal realitas ini juga berarti ada unsur kebebasan ya di dalamnya? Iya, jadinya mengungkung kebebasan. Oh, tapi dia juga pengen bebas gitu. Jadi karena dia sebenarnya menuntut mau bebas, ya kan? Tapi justru jadi terkungkung di situ juga dalam kebebasannya sendiri. Berarti perlu ada kesadaran penuh ya bahwa untuk menjalani sebuah hubungan setiap orang sudah harus mempersiapkan itu. Mempersiapkan artinya sudah harus menghadapi yang namanya realitas dalam hubungan, yang namanya tuntutan dalam hubungan gitu ya. Ya, dia harus tahu itu dulu. Karena memang banyak hubungan yang berantakan ya karena tuntutan itu. Dan karena tidak dipercakapkan dari awal. Iya nggak sih? Iya, sebenarnya sudah ada tanda-tanda, cuma ya nanti bisa dihadapi gitu. Tentunya susah juga. Tidak susah juga. Karena apa tuh ya kira-kira Bang? Apa? Karena apa tuh kira-kira? Ya karena tuntutannya udah lebih besar dari cintanya. Oke, menarik. Karena tuntutannya sudah lebih besar dari cintanya. Nah, ngomong-ngomong soal tuntutannya lebih besar dari cintanya nih,
kita juga nggak bisa terlepas ya dari, jadi untuk bisa menyadari tuntutan dalam hubungan itu, cinta dan tuntutan itu sendiri ya, kita perlu memahami dulu sih sebenarnya cinta itu apa sih, sehingga orang berani untuk mencintai, sehingga orang berani untuk mengambil resiko dalam mencintai gitu. Kira-kira menurut abang gimana? Ya, iya. Jadi kan di awal kan aku bilang tadi, di doa-doa, jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. Ini kan salah satu lirik lagu yang Ibadah Teisi loh. Lagu Iya. nyanyian. Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. Nah, jadi kan cinta itu sebenarnya adalah orang yang tidak pernah lelah dalam mengasihi. Kalau dia udah lelah, meskipun dia lelah, harusnya dia tetap bertahan karena jiwa yang penuh cinta itu. Berarti orang yang lebih besar tuntutan daripada cintanya itu sudah mencintai tuntutannya daripada orangnya. Dalam banget guys. Dan memang kelelahan kita menghadapi tuntutan itu pasca mencintai itu sebenarnya adalah wajar. Ya, tapi jangan sampai putus asa. Dan jangan sampai tuntutan mengubah cinta. Tetapi yang seharusnya adalah cinta yang mengubah tuntutan itu. Makanya cinta itu adalah perjuangan yang sangat hebat. Jalan yang tidak mudah, melelahkan. Namun sembari dijalani, cinta itu sendiri menguatkanku. Luar biasa. Oke, bisa dimengerti Bang. Artinya sebenarnya dalam cinta tuh banyak rasa. Iya. Bukan hanya bicara soal aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi ngomong soal cinta tuh berarti ada hati dan hati yang saling berjumpa, lalu menghadapi relasi yang dalam, sehingga saling menghidupkan satu sama lain. Ya, dan cara merespons realitas itu sendirilah yang seharusnya kita melibatkan cinta lebih banyak. Bukan ego yang lebih banyak. Ya, benar banget Bang. Nah, kalau ngomong soal lebih, kalau misalnya kita lebih mencintai tuntutan daripada cinta, atau cinta daripada tuntutan, menurut abang nih, cinta dulu baru tuntutan atau sebaliknya? Yang pasti kan cinta dulu, nah baru lahirlah realitas itu, tuntutan itu, untuk mengkonvert orang-orang. Gitu ya? Ya ternyata nggak sesuai harapan nih, ya kamu harus gini dong, atau aku harus gini dong, tolong dong. Oke, kalau mungkin aku sedikit berbeda ya, maksudnya untuk masalah, untuk pertanyaan cinta dulu baru tuntutan atau sebaliknya, aku agak sedikit berbeda nih Bang. Menurutku pribadi, tuntutan manusia itu memang sudah ada terlebih dahulu. Bahkan cinta itu pun merupakan salah satu tuntutan dari tuntutan manusia yang perlu dipenuhi. Dia punya tuntutan bahwa dia harus mencintai orang, dia ingin mencintai orang, dia ingin dicintai orang, dia ingin punya hubungan dengan orang lain. Itu pun sebuah tuntutan yang mungkin bagi dia itu penting bagi dirinya sendiri. Nah, namun sebenarnya di dalam cinta itu pun terdapat banyak tuntutan. Artinya kita udah punya tuntutan dari awal nih. Ternyata ada lapisan-lapisan tuntutan yang lain di dalam cinta itu sendiri yang perlu kita sadari. Nah, setelah kita berdiskusi ya Bang, sebenarnya kita punya banyak banget nih tuntutan dalam cinta. Ada beberapa hal yang kita ambil ya Bang ya. Kayak kesenangan pribadi, keluarga, sama yang paling sering diperbincangkan dalam tuntutan ini sebenarnya pekerjaan, ya nggak sih? Ya. Tapi memang kalau dibilang mencintai pun adalah tuntutan, menurutku itu mengurangi
yang namanya, jadi seolah-olah konstruksi jadinya cintanya. Dibangun gitu ya. Ya misalnya kamu harus mencintai lah orang. Kalau menurutku sih cinta itu tumbuh sendiri, bukan karena orang lain pacaran terus tren aku jadi ikut gitu, bukan gitu menurutku sih. Iya, maksudnya Ya enggak sih? uh, iya maksudnya itu bisa, menurutku juga itu baik. Artinya itu juga bisa diterima akal sehat nih maksudnya. Bisa nih Bang, cuman kita nggak bisa pungkiri juga bahwa sebenarnya banyak juga orang-orang yang melihat cinta itu sebagai sesuatu yang itu karena orang lain aku juga mau, karena orang ini begini aku juga mau, dan itu sebenarnya yang mengkonstruksi keadaan saat ini. Artinya mungkin mungkin apa namanya, ada orang yang bilang gini, aku butuh seseorang, aku mencintai seseorang karena aku tahu aku tidak bisa sendiri. Artinya di sana dia punya tuntutan bahwa dia harus ditemani orang lain, dia perlu hidup sama orang lain karena dia tahu dia tidak bisa sendiri gitu. Mungkin itu salah satu contoh yang perlu maksudnya yang bisa diambil, kenapa aku bisa bilang cinta sendiri pun adalah tuntutan. Karena itu banyak, aku juga ngobrol sama beberapa teman-teman aku, dan cukup banyak yang bilang di kalangan teman-teman aku ya, banyak yang bilang kalau mereka tuh membutuhkan cinta yang lain, membutuhkan orang lain karena mereka tidak bisa sendiri. Nah itu pun sebenarnya mereka punya kesadaran penuh kan, realitas bahwa ya aku nggak bisa sendiri, makanya aku butuh orang lain. Artinya di sana dia punya tuntutan untuk orang lain harus menemani dia, harus menolong dia dalam berbagai macam aspek. Salah satunya hidup bersama. Iya, mungkin yang itu kan standar, maksudnya aku harus punya pacar yang begini 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 begini, ya itu juga bagian dari tuntutan maksudmu kan. Tapi pada dasarnya kalau udah ketemu, akhirnya kan di luar ekspektasi juga. Nah, ya Ada kalau itu ada misteri yang tak terselami. makanya cinta itu abstrak sebenarnya. Abstrak kalau kita tidak mengalami, maksudnya cinta yang mengalami kita gitu, bukan kita yang mengalami cinta. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti Bang. Artinya kita di dalam cinta itu sendiri, kepenuhannya itu. Nah, kita ngomong-ngomong soal cinta dan tuntutan nih Bang, kayak tadi udah di-mention duluan tuh, kayak sebenarnya kita punya tuntutan dalam cinta tuh kayak kesenangan pribadi. Misalnya nih, aku kasih contoh ya, cewek-cewek biasanya ini lebih ada tuh di kalangan ibu-ibu, bisa ibu-ibu yang udah senior ataupun ibu-ibu muda ya. Jadi mereka tuh melihat apa namanya, bahwa ketika mereka sudah masuk dalam hubungan yang lebih serius, mereka juga ya bisa dikatakan bisa dituntut sih, karena tuntutan itu pun bagian dari, maksudnya kebutuhan pun itu bagian dari tuntutan. Artinya mereka butuh yang namanya me time. Artinya mereka udah capek, ini itu di rumah ngurus ini, atau di kerjaan ngurus gini, abis itu harus ngurus suami, ngurus anak gitu-gitu. Ya mereka butuh yang namanya me time. Kadang-kadang itu bagian dari tuntutan ketika mereka sudah berkeluarga. Artinya mereka butuh di charger gitu loh. Kalau dari segi perempuan nih, aku nggak tahu nih Bang, kalau dari Abang dari segi cowok nih, laki-laki nih gimana? Apakah ketika sudah menikah, sudah punya hubungan serius, perlu ada tuntutan kesenangan pribadi atau gimana? Nah kalau itu sih ruang pribadi ya, karena gue belum nikah, gue belum paham tentang itu. Ya, aku juga belum nikah sih, cuman kan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah berpengalaman di bidang itu. Ini ya, maksudku kalau aku nanti sendiri menjalaninya, kalau menurutku aku nggak perlu me time lagi, tapi harus berdua terus lah. Waktu berduanya aja ngobrol. Hah?
nggak bosan berdua terus. Ya itu resikonya beristri kan itu, maksudnya bangun tidur lu harus Iya lihat, ya sih nggak bang. boleh bosan lah, bosan itu Iya harus sih diolah. benar. Makasih ya udah ngingetin aku, soalnya aku bosenan. Is, nggak boleh gitulah. Nih Oke, ya, lanjut 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 lanjut. kalau jadi apa namanya, kalau ada me time dalam keluarga juga, artinya seorang ibu butuh santai, seorang ayah butuh santai. Mungkin dalam beberapa kasus, ya kalau misalnya lagi terjadi perdebatan, ya harus sendiri-sendiri dulu gitu. Tapi kan banyak orang yang justru gagal mengolah persoalannya karena terlalu banyak me time juga. Nggak dikomunikasikan. Kasihkan bang. Orang lain dia nggak ngerti, padahal nggak ngerti sama sekali. Iya sih. Iya iya. Iya. Oke, aku akhirnya aku menemukan sesuatu yang perspektif yang baru lagi. Artinya bosan itu bisa diolah sih. Cuma kan aku yang bisa Ya. ngolah bang. Gimana? Kalau kalau kesenangan diri itu kan misalnya nih cowok sukanya main PS nih. Tiap pulang kantor aku butuh ini. Anak nangis pun di situ dia cuek aja. Menurutku sih itu udah nggak bertanggung jawab. Oh iya sih bang. Kalau itu beda beda kasus kayaknya. Maksudnya beda beda kali ya. Karena kan anak itu Kalau itu dia adalah udah nggak udah mikir lagi tanggung jawab. iya maksudku anak itu kan udah tanggung jawab, dan risiko berkeluarga itu adalah ya begitu, nggak ada lagi urusan pribadi, semuanya urusan keluarga, kecuali dalam pekerjaan ya itu profesional. Itu aja sih menurutku. Dan memang ada juga tuntutan yang berasal dari Setuju sih bang. keluarga. Ini yang Nah, paling repot nih dari keluarga ini. kenapa? Hah? Yang dari keluarga ini yang paling repot. Nah, ini dia bang. Ini tuh nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat dari yang apa namanya tuntutan karena keluarga nih apa intervensi keluarga, intervensi orang tua. Nah, ini pun sebenarnya bikin stres nggak sih? Kayak Emang udah pernah kau dituntut gitu? belum maksudnya intervensi dalam pernikahan belum kan aku belum menikah. Iya, maksudku dalam pacaran pun orang tua udah pernah terlibat belum? Uh, terlibat langsung untuk mengatur sih enggak, cuman kayak ngobrol-ngobrol ngarah-ngarah ngatur tuh ada gitu dikit gitu kayak ih kok kesel gitu. Ada juga standar-standar yang harus dipenuhi ya. Kira-kira gitulah bang. Terus diceklisin nggak daftarnya? Kayaknya ada tapi akunya nggak lihat, akunya nggak punya. Oke. Berapa itu? Dua. Tanya dulu sama nanti tulang lidah. Ini intermezzo dulu ya guys, intermezzo dulu. Abangnya lagi ngejawab anak kecil. Nah, Oke tuh bang. terus Menurut abang tuh kira-kira gimana tuh menurut abang? gimana kau merespons itu? Aku mau nanya dulu. Kalau aku pribadi sebenarnya lebih kayak ke komunikasi sih, kayak oke, aku memahami, aku mengerti, pengennya tuh kayak gini, orang tua tuh pengennya gini, tapi aku juga punya pertimbangan sendiri yang menurut aku tahu kapasitasku gimana, aku tahu kemampuanku sampai mana, aku tahu aku tuh Pengertian gimana. banget. Jadi aku tetap menghargai pilihan-pilihan atau list dari orang tua aku tetap mengutamakan yang dari aku karena kan yang jalaninnya aku, jadi aku tetap melihat ke akunya.
Iya, terus kalau aku kan selalu punya ini, kalau keluarga itu kan gambaran gambaran aja gitu. Bahwasanya ya beginilah nanti kira-kira saya akan menjalani keluarga saya. Tapi nggak bisa harus sesuai dengan itu juga, ya kan? Tergantung tergantung bagaimana kita membangun keluarga itu sendiri lah. Mm-mm. Terus ngasih tahu ada prinsip-prinsip ideal gimana gitu kan. Mm-mm. Meskipun realitasnya selalu jauh dari idealnya. Gitu ya bang. Tapi abang punya pengalaman gak sih kayak gitu, kayak menjalani hubungan sama orang terus dari keluarga ada yang intervensi gitu-gitu, ada gak sih? Enggak sih. Selama ini bapak mamaku selalu mendukung lah. Siapa Bagus. menurutmu yang bagus itulah katanya gitu. Orang kau yang jalanin bukan aku Nah, katanya gitu. iya, poin itu sebenarnya yang aku pegang ke aku kayak kan kita yang ngejalanin, dan sebenarnya ini juga bisa jadi, mungkin ini juga bisa dipertimbangkan dan dipikirkan oleh teman-teman yang nonton, kayak yang tetap jalanin hubungan itu kita, dan kita yang tahu realitas kita yang tahu tuntutan kita sendiri dengan hubungan kita, artinya ya kita yang siap menjalani gitu. Ya Ya. mungkin untuk sharing, untuk nasehat gitu-gitu kita tetap butuh orang tua karena mereka lebih berpengalaman Ya, kan. pasti untuk pengalamannya ya pasti. Mm-mm. Tapi masalah menjalankan nahkodanya ya tetap kita Setuju dong. banget, Ini setuju banget bang. kan Stirna sendiri. Ya, setuju banget. Nah, Nah, terus yang tapi paling susah ini nih, yang masalah cita-cita dan karir nih. ini Apalagi pusing banget di kayak. zaman emansipasi ini nih. Mm-mm. Bener, setuju bang. Dan itu pun yang sebenarnya uh, tidak sedikit juga perempuan-perempuan yang pada akhirnya memang memikirkan untuk menikah, tapi tidak sedikit juga yang melihat bahwa ya udah gue bisa sendiri, kayak ya udah gue bisa sendiri, gue bisa jalanin sendiri gitu. Dan ketika mengambil keputusan pada akhirnya untuk oke, gue akan menikah, nah di sana pun ribet karena itu yang tadi aku bilang, kayak si ceweknya pengen berkarir, si cowoknya melihat bahwa tuh tanggung jawab lo ngurus rumah, ngurus anak gini-gini, ya itu pusingnya tuh di situ. Ya, dan ketika keduanya memutuskan untuk berkarir juga, anaknya kan jadi ya memang terfasilitasi sih dengan baik. Ada aja yang baik banget terfasilitasi, ya kan? Cuma untuk eh, sampai dia umur berapa gitu anak gitu kan sebelum bisa memutuskan dirinya, ya harusnya ada orang tuanya. Ayam aja gitu kan, ayam aja anaknya itu ditemani terus sampai akhirnya eh, sampai akhirnya anak itu bisa cari makan sendiri. Mm-mm. Itulah maksudnya bisa berkarir tapi memang harus dipikirkan juga bagaimana sebenarnya anak itu sebenarnya apa sih gitu. Ya nggak harus cewek atau cowok ya, dua-duanya ya. Aku nggak ngomongin dari pihakku, maksudnya Mm-mm. laki-laki atau perempuan gitu. Enggak. Mm-mm. Ada juga yang mampu gitu. Iya. Artinya dia berkarir, anaknya juga tetap terjaga gitu. Ada juga. Nah itu yang tadi abang bilang kan, terfasilitasi dengan baik gitu. Tapi Ya. ngomong-ngomong soal, maksudnya kayak anak, kayak tadi abang pakai analogi anak ayam nih. Nah, karena abang barusan main ayam ya. Aku lihat di apa? Aku lihat di WA story-nya main ayam. Nah, Ya banyak ngomong, ayam kami. iya kan. Ngomong-ngomong soal itu, orang tua juga perlu punya kesadaran penuh bahwa ketika berkarir pun apa, ada tanggung jawab dan tuntutan dalam keluarga. Artinya tuntutan itu tidak hanya ngomong soal aku pribadi dan pasanganku pribadi, enggak, tapi bersama di dalam keluarga ini ternyata
orang tua punya tuntutan untuk bisa merangkul anak, punya tanggung jawab untuk bisa menolong anak, membimbing anak, mendidik anak, dan itu tidak gampang. Artinya Ya, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya tuntutan itu berlapis. Tuntutan itu punya lapisan yang tidak pernah berakhir kayaknya deh. Kayaknya akan ya. terus ada gitu. Dan memang itulah ininya. Aku garis bawahi yang dibilang Jen itu orang tua ya guys, bukan cowok atau cewek. Orang tua, berarti dua-duanya Dua-duanya, bertanggung jawab. Nggak cuma benar. satu. Ya. Berarti bukan hanya dibilang ini tugas kamu sebagai ini tugas tugas aku hanya Iya, gini. Kayak gitu nggak? Ya kalau kalian udah memutuskan untuk melakukan apa namanya masuk pada jenjang hubungan lebih serius, ya berarti kalian sudah harus punya punya persiapan untuk bertanggung jawab atas hubungan itu, atas keluarga itu. ya, betul. Iya kan, Nah, Bang? Nah, terus karena waktu kita sudah mulai menipis, berapa menit lagi, Bang? 10. Wah, cepet banget. Oke. Nah, sekarang kita mau mengambil kesimpulan nih. Kalau jadi akhirnya cinta dan tuntutan itu adalah dua hal yang tak terpisahkan jadinya, ya kan? Dan itu keduanya harus berjalan beriringan. Ada cinta, ada tuntutan. Ada tuntutan, harus ada cinta yang lebih besar. Gitulah. Itu kesimpulan Abang ya? Kalau dari aku, kamu kan pasti punya juga. Iya, maksud aku itu kan kesimpulan Abang kan. Nah, kalau dari aku sendiri nih, kalau dari aku pribadi, kesadaran akan cinta dan tuntutan ini memiliki jembatan yang menghubungkan keduanya dan memang tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Yang itulah yang Ya. disebut realitas, ya. Sehingga realitas itu pun sendiri memberi interaksi pada pasangan untuk tidak semata-mata melihat cinta sebagai sesuatu yang hanya rasa, hanya kata gitu. Tapi itu tadi mengandung berbagai macam aspek, mengandung berbagai macam hal. Sehingga cinta itu sendiri pun mengandung nilai yang akan terus memunculkan tuntutan baru. Yang tadi Ya. dibilang tuntutan itu berlapis sesuai dengan Artinya kebutuhan dan keinginan setiap progres. orang pasangan. Ya artinya cintanya makin matang karena tuntutan itu justru. Bener Bang. Tapi jangan kebanyakan menuntut juga ya guys. Kalau kebanyakan menuntut mah capek. Tanpa sebenarnya memberi cinta itu sendiri gitu. Ya kan? Harusnya kan kita menuntut juga dengan cinta juga gitu. Jangan menuntut hanya karena ini kesenanganku loh. Kamu harus ini gitu loh. Gak boleh. Setuju Bang, setuju banget. Sehingga kita pada akhirnya juga belajar bahwa ketika seseorang mencintai ataupun ketika nanti kita masuk dalam proses mencintai orang lain atau mencintai pasangan kita, ya kita nggak bisa ngeluh bahwa dia menuntut ini, dia punya ini, aku menuntut ini, nggak bisa. Karena memang dalam cinta pun ada tuntutan dan semuanya harus terintegrasi untuk bisa gimana kita menjalaninya, gimana kita menyikapinya. Iya, betul sekali. Gitu ya. Nah, Kan? kira-kira itu teman-teman. Apakah teman-teman merasa obrolan kami ini terlalu jauh atau mendarat? Atau terlalu receh? Atau Tetapi tetap keputusannya adalah untuk teman-teman sendiri ya. Artinya mau mengatakan bahwa nggak ada tuntutan ya, Anda sendiri akan mengalami realitas itu juga. Gitu. Bener Bang, bener. Artinya kembali lagi ke sama seperti episode-episode sebelumnya bahwa kita menyimpulkan segala sesuatu itu
dengan pemahaman kita pribadi, tetapi semuanya kembali ke teman-teman juga. Artinya teman-teman punya keputusan untuk melihat gimana sih sebenarnya cinta yang aku jalani dan tuntutan apa yang harus aku punya, dan gimana cara aku menyikapi, mengkomunikasikannya gitu, memahaminya gitu. Itu kembali ke tangan teman-teman sendiri. Dan yakinlah teman-teman, tuntutan itu mendewasakan cintamu juga kok. Setuju banget. Itu mau jadi quotes deh. Kalau kamu memang penuh dengan cinta, ya kamu tidak akan pernah lelah kok. Luar biasa. Makasih loh Bang. Itu ngingetin aku banget loh. Jadi reminder. Lu mah selalu bawa ke diri lu. Enggak, tau nggak? Proses kita ngobrol gini pun sebenarnya saling belajar loh. Saling mengisi. Iya, simbiosis mutualisme. Gitu, kok agak gimana gitu ya kalau simbiosis mutualisme. Oke guys. Oke. Ada lagi kira-kira Jen yang mau kau sampaikan? Cukup Bang. Iya. Oke guys, demikianlah cara kita. Dan Anda juga bisa merespons karena ini akan ditayangkan juga di feednya si Jen, ya kan? Aku mau masukin YouTube nggak? Ya, dan nanti teman-teman juga bisa akses di YouTube, lalu komen di sana atau DM pribadi sama Jen, karena Jen itu lebih responsif. Enggak, karena aku gabut. Kalau Abang kan banyak banget pelayanannya. Oke guys, jangan sungkan-sungkan, terutama ketika Anda mengalami banyak tuntutan akan cintamu, ya kalau kamu punya rasa, ayo talk. Setuju banget. Oke Jen. Ada yang mau Bang terkait itu penutup? Aku rasa udah cukup, teman-teman. Terima kasih mau menonton. Kami masih punya episode-episode selanjutnya yang mungkin agak mau bilang berat enggak, serius enggak, santuy iya, tapi ya udahlah, bisa kita nikmatin bersama ya. Nah, mungkin kalau teman-teman juga mau sharing, kita sangat terbuka untuk teman-teman bisa sharing sama kita, gitu loh. Dan yakinlah rahasia Anda aman bagi kami. Anonim, aman. Anonim. Tak akan pernah sebut nama. Kecuali Olive. Olive harus disebut namanya. Oke. Kita akhiri perbincangan kita. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang telah mengiring langkah kami. Tuhan begitu besar dan amat cinta kepada kami. Kiranya cinta yang Tuhan anugerahkan tidak kami sia-siakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Bugar. Terima kasih untuk Jen. Sudah menonton dan akan menonton video ini. Terima kasih. Semoga kita bisa saling sharing terus-menerus. Kamu punya rasa? Ayo talk. Topik selanjutnya akan diumumkan lewat flyer lagi ya teman-teman. Dan selamat menjalani Oktober. Selamat menjalani Oktober. Terima kasih untuk September. Ya, dan pasti akan penuh kejutan. Dah. Bye.